Ya, selamat Terus sore dua. teman-teman. Eh, Pak Lanang sama Bu Eka. Nah, untuk kasus Ya, kedua, sorry. di sini ada seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Ya, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Itu untuk kasus yang kedua. Bisa Pak Lana kita mulai? Ya, Ibu siap. Hei Lanang, kok sendirian? Ya, Bu Guru. eh Ya, beginilah Bu Guru. Teman-teman nggak tahu pada kemana. Mungkin lagi istirahat, Ibu. Makan siang. Saya sendiri di sini. Kalau Bu Guru ikut duduk, boleh nggak? Oh, boleh Ibu. Silakan. Mari. Mari Ibu di sini. Bener nih, tidak mengganggu. Ya, Bu. Tidak kok. Mari Bu, sini Bu. Oke, waktu istirahat Senin yang lalu, Lana kan ibu panggil, kok malah lari? Mengapa? Gimana Bu ya? Saya malu Ibu. Takut juga kalau berbicara sama Ibu Guru. Mengapa harus takut? Besok lagi, kalau ada orang yang memanggil, Lanang tidak usah takut lagi ya. Ya Bu Guru, besok saya akan coba. Begini Lanang, ibu panggil kamu itu mau nanya sesuatu sebenarnya. Waduh, sesuatu apa ini Bu? Ini loh, sudah 2 minggu, ibu lihat saat bel istirahat berbunyi, Lanang itu kok kelihatan seperti orang sedih gitu, tidak ceria seperti biasanya. Ada apa? Hmm, Waduh, gimana Bu ya? Saya nggak enak ceritanya Bu. Saya takut cerita Bu. Kenapa? Kok nggak mau bercerita? Coba cerita sama ibu, siapa tahu ibu bisa bantu. Nggak usah takut. Gimana Eh, Lanang? Gimana Bu ya? Tapi, aduh, saya takut Bu, malu Bu. Nggak apa-apa Lanang, kita kan berdua aja ini. Ibu janji deh, ibu udah akan cerita sama orang lain. Ibu janji yuk, tangannya mana? Ayo kita janji dulu. Ya, Ibu Ibu udah janji akan, Bu ya. ya. Jangan Nah, bilang ke orang lain ya, terutama kepada Ibu dan Pak Guru. Nanti saya ya, ya, dimarah ya. lagi Bu. Ya, Ya, jadi begini Bu. Saya eh, lagi takut Bu, lagi kesel sama seorang guru di sini Bu, oh karena gitu. dia Bu. Nah, sekarang mumpung kita berdua saja nih, apa yang Lanang inginkan dari hasil obrolan kita hari ini kira-kira? Apa yang ingin eh, Lanang capai nanti habis kita ngobrol? Lanang ingin apa nanti? Ya setelah ini saya berharap nilai saya bagus lagi Bu, nggak seperti sekarang nilai saya jelek, bahkan saya yakin nilai saya bagus tapi ternyata nilai saya jelek. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa bantu saya mencari solusi agar nilai saya bagus lagi Bu. Nah, sekarang coba Lanang ceritakan bagaimana perasaanmu saat ini. Mengapa kamu merasa sedih dan uring-uringan terus? Coba cerita. Tapi janji Bu ya, jangan bilang ke guru yang lain ya. Iya, tadi ibu kan sudah janji. Jadi gini Bu, eh, guru di kelas saya, guru matematika saya membuka les privat. Nah, teman-teman di sini semua ikut Bu. Bahkan sama ketua kelas juga ikut Bu. Nah, hanya saya aja yang nggak ikut Bu. Saya nggak ikut karena saya nggak punya uang dan orang tua juga nggak bisa mengantar saya untuk les sore harinya Ibu.
Nah, ternyata di kelas bu gurunya itu membahas soal yang ada di les itu, Bu. Nah, Gitu. ketika ulangan, ketika tes, padahal saya yakin jawaban saya sudah benar, Ibu, tetapi ternyata hasilnya jelek, Bu. Dan gurunya juga sering menyinggung masalah les itu, Bu. Itu yang buat saya jadi bingung, Bu. Oke, Bu Guru paham dengan permasalahan tersebut. Jadi, maksud kamu itu merasa perilaku Bu Rini tidak adil terhadapmu gitu. Karena kamu tidak les privat di sana gitu. Ya, seperti itu, Ibu. Karena hasil saya selalu jelek. Padahal saya yakin itu sudah bagus. Saya sudah belajar loh, Bu, siang malam. Tapi tetap aja nilai saya jelek, Bu. Nah, coba kamu jelaskan ke Ibu. Mengapa kamu bisa mengatakan nilai yang diberikan tidak adil? Coba ceritakan sama Bu Guru. Uh, Begini, Bu, ya. Saya merasa tidak adil karena siang malam itu walaupun saya tidak les, tapi saya di rumah belajar, Bu. Dari buku, dari orang tua juga diajarin saya di rumah. Nah, ketika di sekolah, waktu saya menjawab, saya sudah yakin itu jawaban saya benar. Nah, ketika diperiksa ternyata salah, Bu. Nah, di situ Oh saya gitu. merasa kok begitu ya, Bu. Oh, jadi Lanang sudah belajar dengan baik, sudah sering latihan soal-soal, Iya, Bu. tetapi tetap nilainya kecil gitu ya. Iya, Ibu, benar, Ibu. Saya sedih, Bu. Saya dimarah di rumah, Bu, karena nilai saya jelek, Bu. Nah, berarti sekarang Lanang sudah tahu apa penyebabnya, ya? Kenapa Lanang kemarin itu dilihat sedih? Nah, sudah tahu kan sekarang penyebabnya? Iya, Bu. Nah, apakah selama ini Lanang sudah berusaha menyelesaikan masalah ini? Sudah, Ibu. Sudah karena saya tahu nilai saya jelek dan saya tidak ikut les, saya belajar, Bu, di rumah, Bu. Jadi materi yang diberikan sama Ibu Rini tadi, saya pelajari di rumah. Saya latihan soal, bahkan saya juga membeli buku agar bisa saya pakai latihan, Ibu. Oke, udah bagus sekali itu yang Lanang lakukan ya. Jadi Lanang sudah mempunyai usaha sendiri untuk ya mengejar nilainya biar bagus. Itu sangat bagus sekali. Jadi Ibu apresiasi sekali dengan kamu karena kamu udah mau berusaha sendiri walaupun tidak les, kamu berusaha sendiri belajar biar nilaimu lebih bagus lagi. Ya. Nah, Iya, kalau Bu. pelajaran lain gimana Lanang? Selain matematika gimana? Ada masalah nggak? Kalau pilihan lain sih menurut saya nggak masalah, Ibu, karena hasilnya juga tidak jelek-jelek. Ini matematika yang menurut saya hasilnya jelek. Saya setiap ikut pelajaran matematika jadi takut, Ibu. Oke, Bu Guru simpulkan berarti Lanang hanya merasa tidak nyaman pada pelajaran Bu Rini karena sering diperlakukan tidak adil hanya karena Lanang tidak ikut les privat di Bu Rini begitu ya. Iya, Bu, karena merasa tidak nyaman itulah makanya saya kurang fokus, Ibu. Sedangkan pelajaran lain sih nggak ada masalah, Ibu. Jadi Nah, berarti kamu sudah tahu ya hal apa yang menjadikanmu tidak nyaman belajar sehingga berdampak ketidakpuasan nilai yang diperoleh. Mungkin ada nggak hal lain yang masih mengganjal di pikiranmu, Lanang, hari ini? sepertinya tidak, Ibu. Hanya itu yang sering mengganggu pikiran saya. Saya kehilangan konsentrasi belajar. Saya tidak fokus di kelas, Ibu, setiap ada pelajaran matematika. Bahkan saya cenderung takut sama Bu Rini, Ibu. Nah, sekarang tindakan apa yang ingin kamu lakukan dan tunjukkan pada Bu Rini agar Bu Rini bisa bersikap adil kepadamu? Waduh, saya masih agak bingung, Bu, ya. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya ada beberapa sih, Bu, yang menurut saya akan saya lakukan, Bu. Nah, di antara beberapa yang akan kamu lakukan tadi, hal mana yang bisa kamu lakukan terlebih dahulu, Lana? Kira-kira yang mana? Agar pikiranmu lebih sedikit nyaman.
Eh, Mungkin saya perlu bicara dengan Bu Rini, Bu ya, biar Bu Rini memahami saya kalau saya nggak ikut les karena nggak punya uang, nggak ada yang mengantar juga, Bu ya. Oh, bagus. Berarti Lanang sudah berani ya. Nah, sudah percaya diri mau nemu Bu Rini ya. Bagus itu, bagus sekali. Ya Bu, saya ingin membicarakan kenapa saya nggak ikut les, sehingga Bu Rini mudah-mudahan Bu Rini mau mengerti, Bu ya. Ya, itu ide yang sangat bagus, Lanang. Bu Guru kagum dengan keputusanmu itu. Kira-kira apa ada hal lain yang kamu lakukan selain bicara dengan Bu Rini? Ada nggak Yang yang itu lain yang selain bicara itu ada nggak hal lain yang ingin ada Bu Guru. kamu lakukan? Mungkin setelah bicara dengan Bu Rini, saya akan belajar lebih rajin lagi, Bu ya. Nah, di rumah Bu, saya sering belajar sambil mendengarkan musik Bu, sehingga saya menjadi lebih rileks, lebih santai Bu. Ketika saya belajar dengan musik, itu sambil mendengarkan musik, pelajaran lebih lebih gampang jadinya Bu ya. Wah, menarik sekali, Lana. Sama dong dengan Bu Guru waktu kecil. Ayo tas dulu kita sama. Ayo tas dulu. Ya, Ya Bu Guru ya. bagus sekali. Yuk. Sekarang masih ada lagi nggak yang akan kamu lakukan biar Bu Rini bersikap adil kepadamu? Ada sih Bu. Saya akan tunjukkan ke Bu Rini, walaupun saya nggak les, tapi saya bisa belajar sendiri dengan cara saya yang saya sukai Bu ya. Dan lebih konsentrasi lagi ketika ada pelajaran Bu Rini, sehingga saya fokus pada pelajaran dan hasil pelajaran saya nggak jelek lagi Bu. Oke, dari ceritamu tadi, Bu Guru lihat Lanang mempunyai tipe belajar audio, ya, dengan cara audio. Jadi Lanang bisa memahami materi dengan baik dengan mendengarkan musik atau lagu. Benar nggak gitu, Lanang? Ya Bu, sepertinya begitu. Saya lebih cepat menangkap pelajaran jika ada musik atau lagu di sebelah saya Bu. Ya, baik. Kalau memang hal tersebut membuatmu senang dan nyaman dalam belajar, terus lakukan hal tersebut ya. Baik Nah, Bu. dari diskusi hari ini, coba kamu ceritakan sekali lagi apa rencanamu ke depannya. Baik Bu, mungkin besok jam istirahat saya akan menemui Bu Rini. Saya carikan jam kosongnya kapan beliau bersedia dan kami akan mendiskusikan biar lebih luasa kalau kendala saya seperti itu Ibu. Selain itu juga Woi, saya bagus akan, sekali. Ya, ya Ibu, selain itu juga saya akan belajar lebih giat Bu ya. Jadi hasilnya ya, nggak jelek ya, lagi. Ya, ya. Bagus lebih sekali, fokus Bu. Lanang. Bu Guru senang melihat semangatmu untuk mencapai tujuan setelah diskusi hari ini. Baik Ibu, terima kasih Bu. Dan Memang bagus. ya, ternyata Lanang bisa kan menyelesaikan masalah dari eh, kompetensi yang Lanang miliki. Ya, tidak harus dari orang lain. Ya, Iya bahwa Bu, Lanang bisa punya Bu. kemampuan untuk menyelesaikan masalah Lanang sendiri. Ibu hanya Iya bisa Ibu. bantu saja. Ya, Iya Ibu, terima kasih Ibu. oh iya Lanang, tadi kita Iya. kan sudah ngobrol panjang lebar nih. Sekarang Ibu Guru ingin dengar apa komitmenmu ya, komitmenmu apa untuk menjalankan rencana yang tadi itu? Komitmen saya adalah saya akan langsung menemui Bu Rini Bu. Saya akan lebih fokus dan siap pelajaran Bu Rini sehingga hasil belajar saya lebih bagus sehingga Bu Rini yakin pada saya Ibu kalau saya itu bisa tanpa ikut les, saya itu bisa dengan belajar di rumah saja Ibu. Wah, bagus sekali Lanang. Selain itu, apalagi yang ingin Anak lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini selain menemui Bu Rini, mungkin saya akan minta bantuan kakak atau ibu di rumah agar dibantu belajar, terutama matematika itu kan susah Ibu. Jadi saya perlu bantuan orang lain juga. Oh gitu. Berarti kira-kira itu yang bisa mendukungmu ya Lana ya ibu, kakak Iya gitu Ibu. ya maksudnya. Iya Ibu. Oh Jadi bagus Ibu sekali ya. kadang-kadang Jadi Bapak juga datang dari kerja membantu saya Bu menyelesaikan soal-soal yang saya anggap susah. oh bagus sekali. Berarti semua keluarga mendukung ya Lanang ya. Iya Wah Ibu. betapa Iya, bahagianya keluarga Lanang ya. Semua saling mendukung, saling support ya. iya Wah Ibu. bagus sekali idemu Lanang. Bu Guru suka sekali jika melihatmu kembali bersemangat seperti ini. Kamu pasti berhasil Lanang. Ayo Iya tos Ibu, dulu terima yuk kasih sama Bu Ibu. Guru tos dulu. Iya, baik Yuk. Ibu. Terima kasih banyak Ya. Ibu. Besok saya akan langsung Ya, menemui Bu Rini Bu. sama-sama sudah mau ngobrol sama Ibu ya.
Gak usah malu lagi. Ye. Oke, Terima yuk. kasih, Bu. Yuk. Masih belum seperti anak kecil acting saya. Bisa saya lanjutkan dengan nomor pengamatannya? Oke, silakan Bu Silakan, Ika. Ibu. Terima kasih atas waktunya. Proses yang sangat ini ya, bagus sekali ya tadi ya. Waktunya juga pas, 15 menit pada saat melakukan coaching tersebut. Dari hasil pengamatan saya pada praktek coaching model Tirta untuk kasus kedua tadi, saya lihat coach itu sudah sangat baik ya dalam mendengarkan dan juga sangat ekspresif pada saat memberikan gesture tubuh atau body language kepada coachnya. Jadi membuat coach merasa nyaman dan mau terbuka walaupun awal-awalnya masih malu-malu seperti itu. Untuk dalam langkah model Tirta, pada saat coaching melakukan tindakan tujuan, coaching sudah menyampaikan tujuan coaching itu pada saat penyampaian kalimat-kalimat pembuka, kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan asertif yang ditandai dengan pernyataan apa yang Lanang harapkan dari obrolan kita hari ini, seperti itu. Lalu pada proses identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach juga sudah menyampaikan ya dengan baik sehingga identifikasi tersebut terlihat pada pertanyaan-pertanyaan asertif. Sehingga coach akhirnya mau terbuka dan mau menceritakan kondisi perasaan dan menggali potensi si coach tersebut. Pada saat kegiatan rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan juga sudah terlihat ya, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada permasalahan si coach tersebut dan juga membantu coach dengan memberikan pertanyaan yang terbuka dan juga dengan intonasi yang sangat merangkul anak-anak dan membuka peluang solusi dan juga menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Lalu dengan tanggung jawab di mana proses itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan menjalankan rencana aksinya. Pada saat proses tadi juga sudah terlihat ya bagaimana pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh coaching dan juga coach untuk memberikan umpan balik, refleksi lagi apa yang sudah dibahas pada kegiatan rencana aksi dan identifikasi tersebut sehingga dapat memotivasi kembali, menguatkan kembali coachnya agar lebih percaya diri, lebih berkomitmen pada solusi yang tadi sudah dibahas. Itu sangat bagus sekali dan juga coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan keadaan tersebut seperti apa yang ingin dilakukan dalam jangka waktu dekat dan siapa-siapa saja yang bisa mendukung rencana dan yang bisa memotivasi si coach itu untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi dalam proses memperbaiki diri dalam permasalahan kasus 2 tersebut. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang natural yang membuat si coach itu merasa lebih optimis, merasa lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Itu hasil dari pengamatan saya. Ada yang belum berkenan mungkin atau ada masukan, silahkan. Terima kasih Ibu Pengamat. Sudah, Ibu. Saya sudah. Sudah, kita sudah terima masukannya. Terima kasih. Ye. Iya.